Nah, kita mulai dari definisi basis. Dari tadi kita terus membicarakan basis dan lain-lain. Basis ini maksudnya apa sih? Basis, kalau misalkan dalam bahasa Inggris, base artinya dasar, radix juga sama. Ada yang menggunakan radix, ada yang menggunakan base. Radix ini berasal dari bahasa Latin yang artinya akar, sama juga artinya adalah dasar. Nah, ini adalah banyaknya angka yang unik yang digunakan dalam setiap digitnya. Jadi misalkan contohnya di basis 10, kita hanya menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 0 sampai 9 ini ada 10 angka yang unik. Kalau misalkan kita ingin menyatakan bilangan 123, dia adalah kombinasi dari semua ini. Jadi bilangan yang kita nyatakan adalah selalu kombinasi dari angka-angka 0 sampai 9. Nah, itu disebut basis. Nanti kalau misalkan basis 2, dia hanya kombinasi dari angka 0 dan angka 1. Yaitu berarti 2 angka ini. Nanti basis 16, misalkan dia tidak sampai 9, dia akan menggunakan 10 yang dinotasikan nanti misalkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di basis yang lebih dari 10. Jadi semua bilangan desimal di basis 10 adalah kombinasi dari angka-angka 0 sampai 9. Nah, penulisan dari basis ini biasanya kan kalau misalkan kita berbicara, kita tahu sama tahu nih sesama kita kalau kita sedang berbicara di basis 10. Jadi kita tinggal sebut saja 1, 2, 3. Oh, itu pasti di basis 10. Tapi misalkan ketika kita berbicara di sistem bilangan ini atau berbicara dengan orang yang sedang atau orang yang menggunakan sistem bilangan lain yang bukan 10, maka 1, 2, 3 ini dipertanyakan basis berapa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan sistem basis 4 misalkan, ini artinya apa? Artinya 1 kali 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 pangkat 3 ditambah 3 kali, ini 4 pangkat 1 maksudnya, 3 dikali 4 pangkat 0. Ini berapa? 16 ditambah 8 ditambah 3. Ini sama dengan berapa? Ini 24, 27 dalam basis 10. Jadi ketika kita bilang 1, 2, 3 dalam basis 4, dia adalah 27 dalam basis 10. Jadi akan berbeda ketika kita tidak menyebutkan si basisnya. Ketika kita berbicara dengan seseorang, misalkan ahli komputer yang biasa berbicara dalam heksadesimal, misalkan heksadesimal atau dalam bilangan atau oktadesimal, misalkan dalam basis 6, basis 8, maka kita perlu mencantumkan si basis ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai. Ini X adalah biasanya disebut sebagai string. Kalau misalkan pernah dengar soal tentang string atau bilangan, string atau bilangan, Y disebut sebagai basis atau base. X bilangan ya basis. Nah, ini 1, 2, 3, 10. Kalau yang tadi di sini ininya 4 pangkat 10 4 pangkat 2, maka di basis 10 dia jadi 1 kali 10 pangkat 2, 2 kali 10 pangkat 10, 3 kali 10 pangkat 0. Nah, sedangkan kalau kita punya 101 di basis 2, maksudnya apa? Maksudnya ini 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 10 ditambah 1 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0, maka diperolehlah ini 5 dalam basis 10. Jadi ketika kita bilang 101 tapi tidak menyebutkan basisnya, padahal yang kita maksud adalah basis 2, maka bisa terjadi kesalahpahaman. Maka dibutuhkan penulisan yang universal seperti ini. Nah, secara umum kalau kita punya suatu bilangan yang kita punya n digit bilangan di sini dalam basis B, kita nyatakan sebagai ini.
AN digit pertama, BN mungkin sebutnya digit ke N saja ya. Digit pertamanya dari sini. Digit ke 0, digit ke N, AN pangkat BN, plus AN-1 pangkat BN-1, dan seterusnya sampai ke satuannya. Nah, si A0 sampai AN ini, dia adalah bilangan cacah. Kalau misalkan dia basis 3, berarti 0, 1, 2. B-nya 3, berarti bilangan cacah 0, 1, 2. Kalau misalkan basis 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi si basisnya itu tidak diikut sertakan dalam angka dari AI ini. Kalau basis 7 berarti 0 sampai 6. Nah, sedangkan B ini adalah bilangan bulat positif. Nah, walaupun awalnya si basis ini hanya berada di bilangan positif saja, jadi si B ini hanya bilangan positif saja, lalu sebagai perkembangan kebutuhan akan sistem bilangan, maka si B ini, bilangan ini bisa diperluas menjadi si basisnya ini, diperluas menjadi bilangan negatif, lalu diperluas lagi menjadi bilangan pecahan, lalu diperluas lagi menjadi bilangan kompleks. Masing-masing dari sini, baik bilangan positif, bilangan negatif, bilangan pecahan, bilangan kompleks, memiliki kegunaannya masing-masing, aplikasinya masing-masing, dan perkembangannya masing-masing. Seperti itu.